Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Laila dengan NIM 11231180 dari kelas MA23CA01. Saat ini saya akan menampilkan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi Smart HR. Smart HR ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan sumber daya manusia secara digital dan efisien. Berikut ini saya akan menunjukkan aplikasi dan menunjukkan beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, ini adalah dashboard utama dari aplikasi Smart HR ya. Selamat datang di Smart HR. Di fitur ini terdapat tampilan utama, terdapat 3 informasi utama, yaitu total pegawai, absensi hari ini, serta lowongan aktif. Total pegawai tercatat 150 pegawai, meningkat 20,1% dari bulan sebelumnya. Kemudian ada absensi hari ini. Tingkat kehadiran mencapai 95%, menandakan tingkat disiplin yang cukup tinggi ya. Lalu kemudian ada lowongan aktif. Lowongan aktif ini terdapat lowongan kerja yang sedang dibuka dan dapat langsung dikelola dari sistem ini. Kemudian fitur utama lainnya di bawah dashboard di sini ada fitur utama pengumuman terbaru dari HR. Di sini berisikan misalnya ada cuti bersama Idul Fitri dan update kebijakan kerja remote. Lalu kemudian selanjutnya ada laporan cepat. Di sini ada fitur laporan cepat. Biasanya itu berisi seperti laporan absensi bulanan, laporan kinerja karyawan, serta laporan rekrutmen. Kemudian saya ingin menunjukkan fitur navigasi menu samping ya. Di sisi kiri di sini, tersedia menu navigasi utama. Nih, kita ulir. Di sini mencakup dashboard. Ini dashboard menu utama yang saat ini kita lihat. Terus kemudian kita bisa lihat manajemen pegawai. Terus ada absensi digital, penilaian kinerja, rekrutmen online, notifikasi, laporan dan ekspor. Kemudian di bagian paling bawah juga ada pengaturan ya. Nah, kemudian yang paling bawah ini ada saya sendiri sebagai HR, yaitu Amelia Nur Laila. Ini ada profil saya di sini. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan satu persatu fiturnya. Yang pertama saya akan menunjukkan manajemen pegawai. Nah, ini adalah fitur manajemen pegawai. Di manajemen pegawai ini menampilkan daftar seluruh pegawai perusahaan beserta informasi penting terkait seperti ID pegawai, nama lengkap, posisi, departemen, dan statusnya. Tujuan dari halaman ini adalah untuk mempermudah HR dalam mencari dan mengelola data pegawai. Kemudian yang kedua, memberikan visibilitas terhadap status pegawai, pegawainya sedang aktifkah, atau sedang cutikah, atau bahkan sudah nonaktif. Jadi kita di sini bisa lihat. Kemudian di sini di bawah ini udah ya, sudah sampai habis. Lalu kemudian kita ke absensi digital. Nah, di absensi digital ini menampilkan fitur absensi digital dari sistem Smart HR. Absensi digital Smart HR ini mudah, cepat, dan akurat. Absensi digital yang terdapat dalam aplikasi Smart HR, fitur ini dirancang untuk mempermudah proses pencatatan kehadiran pegawai secara real time dan tanpa kertas. Tampilan utama dari absensi digital ini, di bagian layar tengah layar sini terdapat tanggal dan jam real time pada gambar ditampilkan hari ini. Ini kan saya hari Minggu 20 Juli 2025 jam 10. Nah, informasi ini bersifat otomatis dan tersinkronisasi sesuai waktu sistem ya. Ini kalau kita mau clock in, ini ya, di tombol hijau ini nih, di bawah waktu terdapat tombol besar berwarna hijau bertuliskan clock in. Pegawai cukup menekan tombol ini untuk mencatat waktu masuk kerja. Setelah jam kerja selesai, nantinya tombol akan berubah menjadi clock on untuk mencatat waktu pulang. Nah, tombol clock in dan clock on ini di bawah waktu terdapat tombol besar berwarna hijau ya. Ini ya, di sini saja. Kemudian notifikasi penting. Notifikasi penting dari fitur absensi digital ini tepat di bawah tombol terdapat catatan penting nih, catatan penting ini
Terdapat catatan penting, pastikan Anda melakukan clock in saat memulai kerja dan clock out saat selesai kerja. Catatan ini mengingatkan agar proses absensi dilakukan secara disiplin untuk memastikan akurasi data kehadiran. Oke, sudah. Terus manfaat fitur absensi digital ini menggunakan sistem absensi digital Smart HR memiliki banyak keuntungan, antara lain real time, data absensi langsung tercatat dalam sistem, kemudian aman, tidak bisa dimanipulasi secara manual, kemudian presisi, jam dicatat secara akurat per detiknya, dan yang terakhir terintegrasi, langsung terhubung ke laporan kehadiran dan penilaian kerja ya. Nih, dengan adanya fitur digital, perusahaan dapat mengelola kehadiran karyawan dengan lebih efisien, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan yang terakhir menyediakan data absensi sebagai dasar analisis produktivitas. Fitur ini merupakan bagian penting dari digitalisasi HR di era modern saat ini. Kemudian selanjutnya kita ke penilaian kinerja. Nah, ini ada penilaian kinerja. Ini salah satu fitur dari Smart HR ya. Penilaian kinerja ini digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pegawai secara berkala, online, dan berbasis parameter yang objektif. Terus di sini tampilan utamanya pada halaman fitur utama. Ini pengguna akan melihat riwayat evaluasi kinerjanya per kuartal. Contohnya pada gambar ini kita dapat melihat penilaian dari Q2 2024, Q3 2024, dan Q4 2024 yang masih menunggu penilaian ya. Ini Q4. Setiap penilaian dilakukan oleh atasan langsung. Dalam hal ini atasannya itu ada Bapak Budi Santoso. Nih Bapak penilainya ya, Bapak Budi Santoso. Nah, ini saya kasih contoh di penilaian Q2 2024 ya. Ini detail skor terdiri dari KPI, Key Performance Indicator 95/100. Terus kemudian ada kompetensi 90/100, sikap kerja 88/100, pencapaian target 95/100. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam berbagai aspek ya. Dari sini kita bisa melihat penilaian karyawan-karyawan ya, yang dinilai langsung oleh para atasan. Ini lebih efisien kita menggunakan fitur ini. Kemudian manfaat dari fitur penilaian kinerja ini, yang pertama transparan dan objektif. Kemudian yang kedua mendukung pengembangan karyawan, terintegrasi dengan KPI dan manajemen sumber daya manusia. Lalu yang terakhir mempermudah HR dan atasan untuk melakukan evaluasi tepat waktu. Fitur penilaian kinerja ini dalam Smart HR membantu perusahaan menilai kinerja secara adil dan terstruktur, meningkatkan akuntabilitas karyawan, mendorong perbaikan berkelanjutan dan pencapaian target. Nah, lalu selanjutnya kita ke sini ya, rekrutmen online. Oke, sudah di rekrutmen online. Rekrutmen online ini merupakan salah satu fitur yang saya sediakan di platform Smart HR. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola seluruh proses rekrutmen secara digital, mulai dari pembuatan lowongan hingga integrasi pegawai baru di dalam sistem. Tujuan dari fitur rekrutmen online ini yang pertama mempermudah HR dalam membuka dan mengelola lowongan kerja. Kemudian yang kedua memantau jumlah pelamar secara real time. Lalu kemudian yang ketiga mengelola jadwal wawancara dan penilaian kandidat. Lalu kemudian yang keempat mendukung integrasi end-to-end hiring process. Nah, tampilan umumnya ya di fitur rekrutmen online ini terdiri dari 3 bagian utama. Sini ada kolom pencarian. Nih, kolom pencarian digunakan untuk mencari lowongan berdasarkan judul pekerjaan atau nama kandidat. Kemudian ada kategori navigasi. Terdiri dari lowongan aktif, manajemen kandidat, serta jadwal wawancara. Nah, di sini. Yang ketiga ada tombol buat lowongan baru. Nih, di sini buat lowongan baru. Terdapat untuk membuka rekrutmen baru secara instan ya, ini gunanya.
Kemudian ada tombol kemudian ada daftar lowongan. Terdapat 3 contoh lowongan pekerjaan yang telah ditampilkan di sini ya. Ada senior front-end developer, product manager, lalu ada data analysis. Ini lowongan kerja yang sedang aktif ya. Kita tampilkan di fitur rekrutmen online ini. Nah, di sini juga ada penjelasan detailnya ya lowongannya. Remote, kandidat masuknya 25, statusnya aktif, dilengkapi dengan tombol kelola aplikasi untuk melihat dan memproses lamaran. Kemudian di sini juga ada tombol detail lowongan untuk melihat deskripsi lengkapnya ya. Ini juga sama di product manager, kemudian di data analisis juga sama. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lihat dari fitur rekrutmen online. Ini sangat membantu ya untuk perusahaan. Yang pertama itu manfaatnya bisa mendapatkan kandidat terbaik dengan cepat. Kemudian yang kedua, mengelola proses seleksi secara profesional. Kemudian yang ketiga, menggabungkan antara kandidat langsung ke sistem Nah, lalu kemudian selanjutnya saya akan menampilkan fitur notifikasi. Nah, di fitur notifikasi ini, fitur ini dirancang untuk memastikan semua pihak yang terlibat, terutama tim HR dan karyawan, mendapatkan informasi penting secara real time dan terorganisir. Fitur notifikasi ini berperan dalam memberikan pengingat tindakan harian seperti absensi, terus menyampaikan pengumuman resmi dari HR, menginformasikan pembaruan kebijakan perusahaan, dan yang terakhir memberikan update rekrutmen dan status kandidat. Lalu di sini ada tampilan antarmuka. Berikut adalah contoh tampilan halaman notifikasi. Di bagian atas terdapat tombol tandai semua sudah dibaca. Ini ya di sini untuk mereset notifikasi sekaligus ya. Sudah menandakan kita sudah baca notifnya. Dan kemudian yang kedua, masing-masing notifikasi ditampilkan berdasarkan waktu dan kategori seperti pengingat, pengumuman HR, sistem, dan rekrutmen. Contoh isi notifikasi ini, mari kita lihat beberapa contoh notifikasi yang muncul dalam sistem ini. Yang pertama ada pengingat absensi clock out. Kategori pengingat, isi jangan lupa melakukan clock out sebelum meninggalkan kantor hari ini. Lalu kemudian yang kedua ini ada cuti bersama hari kemerdekaan nih, 1 hari yang lalu ya. Di sini ada kategori pengumuman HR, isinya diberitahukan pada tanggal 17 Agustus 2024 adalah cuti bersama dalam rangka hari kemerdekaan. Kemudian yang ketiga di sini ada pembaruan kebijakan perusahaan. Ini 3 hari yang lalu, pengumuman notifikasi ini sudah 3 hari yang lalu. Kategorinya sistem, isinya terdapat pembaharuan pada kebijakan privasi dan penggunaan data. Silakan tinjau di portal HR. Kemudian notifikasi yang keempat ada kandidat baru untuk posisi marketing. Kategorinya rekrutmen ya ini. Isinya ada kandidat baru yang melamar untuk posisi marketing spesialis, mohon review CV-nya. Ini pengingat untuk HR ya, untuk mereview CV pelamar baru. Kemudian yang kelima ada keunggulan dari fitur notifikasinya. Keunggulan dari fitur notifikasi ini, yang pertama, informasi selalu terpusat dan mudah diakses. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap jadwal dan kebijakan. Kemudian yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan secara cepat di rekrutmen dan kebijakan. Kemudian yang terakhir ada mencegah kelalaian administratif seperti lupa clock out. Nah, itu sering terjadi ya di karyawan-karyawan, pegawai itu suka lupa untuk absen masuk ataupun absen keluar. Nah, makanya fungsi penting dari notifikasi ini, dia tuh setiap harinya mengingatkan absensi ya, untuk clock in dan clock out. Ini sangat penting sekali. Fitur notifikasi ini bukan hanya alat pengingat, tapi juga komponen penting dalam menjaga komunikasi internal tetap efektif, efisien, dan terdokumentasi. Dengan sistem ini, perusahaan bisa memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang terlewatkan oleh tim HR maupun karyawan yang lainnya. Oke. Dan yang terakhir, saya akan menampilkan laporan ekspor. Nah, ini ada laporan ekspor. Nah, di laporan ekspor ini menjelaskan salah satu fitur penting dalam sistem HR digital, yaitu fitur laporan
dan ekspor data. Fitur ini memudahkan tim HR untuk membuat laporan custom, mengekspor data penting dalam format yang fleksibel. Kemudian yang ketiga ada menyusun laporan otomatis untuk manajemen secara rutin. Nah, di sini bagian pertama adalah buat laporan custom. Buat laporan custom yang berfungsi untuk menghasilkan laporan berdasarkan jenis laporan, misalnya absensi kah, cuti kah, kinerja, dan lain sebagainya. Lalu yang ini ada di sini tanggal dimulai dan kemudian ada juga tanggal selesai, yaitu periode pelaporan yang ingin kita buat ya, dari tanggal mulai dan tanggal selesai. Setelah memiliki semua parameter, pengguna cukup klik tombol generate laporan berwarna biru ini di sini untuk menghasilkan file laporan secara otomatis. Nah, di sini juga ada ekspor data nih, ekspor data. Kemudian fitur ekspor data ini digunakan untuk mengekspor data dalam format yang dapat dibuka di Excel. Yang bisa dipilih di sini antara lain jenis data yang ingin diekspor seperti data kehadiran, data payroll, data karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada format ekspornya. Saat ini mendukung format Excel ya di sini. Kemudian di sini cukup klik tombol hijau ekspor data untuk mengunduh file tersebut. Lalu di sini ada otomatisasi laporan bulanan ke manajemen. Fitur selanjutnya yang akan hadir adalah otomatisasi laporan bulanan yang akan mengirim laporan secara otomatis setiap bulan ke manajemen, menghemat waktu tim HR karena tidak perlu membuat laporan manual setiap bulan. Saat ini fitur ini masih nonaktif, jadi akan segera hadir ya, namun tampilannya sudah disiapkan dengan pilihan jenis laporan yang akan diotomatisasi email penerima di pihak manajemen. Kemudian manfaat dari fitur ini, yang pertama efisiensi waktu karena tidak perlu membuat laporan manual berulang kali. Kemudian yang kedua akurasi data karena laporan dihasilkan langsung dari sistem. Kemudian yang ketiga ada kemudahan integrasi dengan format Excel untuk menganalisis lebih lanjut. Kemudian yang terakhir kesiapan otomatisasi, yaitu mendukung pelaporan berkala ke manajemen. Nah, ini saya sudah selesai menampilkan beberapa fitur yang ada di aplikasi Smart HR ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.